izinkan kita sama-sama gitu ya belajar bagaimana sih rahasianya belajar. Nah, ini jarang sekali kita diberitahu gitu ya. Pokoknya ketika kita di kelas ya udah kita langsung aja belajar. Kita dianggap sudah menguasain semua yang namanya pembelajaran. Bukan begitu, teman-teman semua, ya kan? Kita seolah-olah kayak ya udah selesai nih bisa karena sudah fokus gitu dalam proses pembelajaran, karena kita fokus ke depan. Itu asumsinya gitu ya. Tapi sebenarnya kita tahu sendiri, kadang kita datang ke kelas saja itu belum punya persiapan apa-apa. Artinya kita datang ya hanya sekedar datang aja gitu ya, tanpa kita nggak tahu apa sih yang harus disiapkan. Nah, inilah yang menjadi rahasianya dari belajar. Nah, yang pertama, teman-teman, ini adalah aktif. Jadi, apa yang kita lakukan selama di kelas? Nah, ini teman-teman aktif. Untuk apa? Yang pertama, ketika kita sedang mendengarkan sesuatu yang menarik perhatian kita, yang menarik dan memantik pemikiran kita. Nah, ini boleh dicatat, teman-teman. Ya, langsung kita catat di kertas atau di buku dengan tulisan yang tebal, yang besar, sehingga ketika kita membaca kembali kalimat, kata tersebut, kita jadi ingat, oh iya ini dia. Dan itu juga akan membantu diri kita, membantu pemikiran kita, pemahaman kita untuk bisa memahami apa yang sedang disampaikan oleh entah itu guru, dosen, pembicara, atau kita sedang mengikuti seminar baik offline maupun online. Nah, aktif yang berikutnya adalah ketika teman-teman ini diminta untuk melakukan sebuah kegiatan di dalam sesi pembelajaran, ya teman-teman ikuti sepenuh hati, ikuti 100%, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengaktifkan pemikiran kita, bergeraknya badan kita mengikuti latihan yang dipandu oleh trainer, oleh guru, itu akan membantu pemahaman kita. Karena kalau misalnya kita hanya duduk saja, teman-teman, memperhatikan aja gitu ya, hanya mendengarkan saja, ini otomatis kita lama-lama jadi nyaman. Ya, nyaman, akhirnya terlelaplah kita tidur dalam suasana kelas seperti sedang mendengarkan dongeng. Ya, itu teman-teman. Nah, ini aktif yang kedua. Aktif yang ketiga adalah kita bukan hanya membuka mata, bukan hanya membuka telinga, tapi juga membuka pikiran kita. Ya, terkadang kita datang ke sebuah kelas, ikutan sebuah acara, entah itu online atau offline, seminar atau kelas kuliah gitu ya. Pemikiran kita ini tidak terbuka. Gitu, kita menganggap bahwa ya udah kita asal datang aja. Gitu ya, kita masih menganggap bahwa apa yang kita pelajari sekarang itu sebenarnya nggak terlalu ngefek banget gitu loh. Tapi kita hanya pengen tahu aja. Gitu ya, kita pengen tahu sejauh apa sih pembahasannya, sejauh apa sih diberikan gitu ya. Kita hanya ingin tahu. Ya, penasarannya itu hanya sekedar ingin seberapa dalam sih yang dikupas, seberapa penting sih yang disampaikan, atau ya gitu-gitu aja. Nah, ini kita tidak membuka pemikiran kita tidak mengaktifkan pemikiran kita selama kita belajar. Kita sudah membuat penilaian jauh sebelum kita mulai kelasnya. Kita udah, paling gini doang, paling segitu doang. Gitu ya, udah. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa karena kita tidak mengaktifkan pikiran kita. Nah, yang selanjutnya setelah kita mengaktifkan itu semua, yang nomor 2 nih rahasia belajar adalah kita hadir utuh, teman-teman. Bukan hanya absennya ya, bukan hanya badannya kita lihat ada di kelas, absennya ada, fisiknya ada, hadir fisiknya, ya, tapi juga hadirkan juga pemikiran kita, hadirkan juga diri kita ada di dalam kelas. Pikiran kita ada di dalam kelas, nggak kemana-mana. Ya, meskipun kita juga seringkali merasa kesulitan gitu ya, ketika kita sudah di kelas duduk lama gitu, karena tidak mengaktifkan pikiran kita nih untuk terlibat gitu ya, untuk aktif mencatat, untuk aktif mendengarkan, untuk aktif mempraktekkan, yang akhirnya kita otaknya ini akan mengembara gitu ya, otak
kita akan mengembara keluar dari tempat belajar bahkan. Ya kemana-mana tuh. Akhirnya kita tidak mendapatkan manfaat yang besar dari apa yang sedang kita pelajarin. Nah, penting untuk kita hadirkan pikiran kita ke dalam kelas. Nah, semisal ada pemikiran kita yang memaksa kita untuk, wah nanti nextnya kita mau ke sini ya, abis ini kita mau ini ya, aduh tadi lupa, ini udah dilakukan, aduh tadi ada aduh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang ketika kita ada di kelas, suasana sedang belajar, itu muncul pemikiran itu, ya segera cara yang paling efektif adalah catat aja dulu hal-hal yang tadi, biarkan dia keluar dulu gitu ya. Habis itu kita hadirkan lagi pemikiran kita untuk sekarang sedang fokus memperhatikan apa yang sedang guru, dosen, trainer sedang sampaikan di depan kelas atau di dalam online kelas ini. Gitu teman-teman. Yang penting kita lakukan, hadir utuh, menghadirkan pikiran kita, hadir di sini saat ini, menikmati prosesnya, mengikuti prosesnya. Yang ketiga langsung kita sambung ya, dengan terlibat 100%. Terlibat 100% ini menyediakan diri kita untuk mau terlibat, untuk mau melakukan. Bukan hanya sekedar mendengarkan sambil mencatat saja, tapi juga mau terlibat dalam setiap proses latihan yang melibatkan diri kita. Ketika diminta kita untuk berpendapat, mengeluarkan opini, memberikan kesimpulan, nah itu kita lakukan. Kenapa? Karena kita mau terlibat 100%. Karena kita mau men-challenge diri kita dan kita pengen diri kita ini mendapatkan manfaat 100%. Ya caranya salah satunya teman-teman dengan melibatkan diri kita 100%. Semua yang kita rasakan di dalam pembelajaran itu yang benar-benar kita praktekkan. Kita masuk ke dalam pembelajarannya. Kita asik di dalam pembelajarannya. Nah, ini yang membuat kita akan jauh lebih mudah untuk memahami sebuah konsep atau sebuah pembelajaran. Yang terakhir, ini yang menjadi kunci dari semuanya, yaitu mengosongkan pikiran alias unlearn. Kita lepas dulu pemikiran-pemikiran kita sebelumnya, bahkan jauh sebelum kita mengikuti kelas ini, jauh sebelum kita mendengarkan penjelasan ini, kita mesti kosongkan dulu pikiran kita. Karena seperti gelas, gitu ya, ketika gelasnya ini ada terisi oleh air, begitu kita mulai mempelajari di kelas ini, ya, kan artinya kita mengisi lagi tuh. Nah, sayangnya kita belum mengosongkan benar-benar gelas dalam pikiran kita tuh, pemikiran-pemikiran kita, yang akhirnya akan tumpah, akan penuh, gitu ya, dari pemikiran-pemikiran kita sebelumnya. Nah, penting untuk kita mengosongkan itu semua, untuk kita hadir utuh dan benar-benar memperhatikan apa yang sedang dijelaskan. Ini rahasia dari belajar, ada 4 teman-teman. Jadi silahkan teman-teman untuk praktekkan ini semua gitu ya di dalam kelas teman-teman. Untuk aktif, kalau misalnya kita masuk di kelas, kita ambil contoh lah, sekarang kita masih sekolah SD, SMP, SMA atau kuliah gitu ya. Untuk aktif berarti kita mesti punya persiapan. Ya, keaktifan kita itu kan juga ada nilainya, bukan begitu? Ya, selain kehadiran utuh kita itu di dalam kelas. Nah, keaktifan kita salah satunya ditandai dengan bertanya. Mengapa dari kita banyak yang tidak bertanya kepada guru, kepada dosen di saat proses pembelajaran berlangsung, dan ketika diberikan waktu pun untuk bertanya, kita kadang-kadang nggak ada ngerti gitu kan. Padahal kita tahu sendiri tuh, kita juga masih bingung konsepnya. Kita masih kayak asumsi kita nih kayak gini nggak sih gitu ya. Tapi kenapa kita nggak ngomongin itu sih ke guru atau ke dosen? Nah, karena banyak di dalam pemikiran kita juga ya, nih mindset kita
sebagian besar yang dipercaya gitu ya kepada mahasiswa atau siswa, ya banyak tanya tuh tandanya kita nggak memahami gitu loh. Alah gitu aja ditanyain, masa gitu aja nggak ngerti. Ya kayak hal-hal seperti itu yang kita takutkan justru. Padahal yang lebih menakutkan adalah kalau kita salah mengasumsikan pembelajaran yang telah diajarkan, salah menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajarin, yang akhirnya salah kita dalam nanti ketika ada diskusi, ketika ada ujian, kita akan salah mendeskripsikan atau menarik kesimpulan dari apa yang kita pelajarin, dari makna yang kita telah pelajarin. Ini kan yang menjadi kendala besar bagi kita. Nah ini teman-teman, untuk diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran lebih lanjut. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajarannya, sekali lagi silahkan kosongkan pikiran.